Oke. Bulani terlambat, nggak apa-apa, kita masih ngoceh-ngoceh loh. Kalau usia 2 tahun, apakah sudah boleh diajarkan menulis? Gini, Bu, sebelum menulis, Ibu saya anukan mewarna itu loh, Bu. Mewarna itu kan gini, mewarna itu menulis yang awut-awutan. Karena nggak ada bentuknya kan. Bentuknya kan cuma mewarna. Kalau dia bisa mewarna, Ibu lihat gerakannya. Kalau anak yang gerakan motorik kasarnya masih masih dominan, nggak bisa motorik halus, bentar, itu dia akan geraknya seperti ini. Atau pokoknya gerakannya itu nggak bisa kalau kita sebentar. Dia kita mewarna kan kita bisa gini. Nah, itu gerakan motorik halus. Tapi kalau sudah kayak gini-gini itu motorik kasar itu Mas ya. Jadi kalau sudah seperti itu, ya enggak apa-apa. Dia suruh motorik kasar. Tapi pembatasnya Ibu jangan pembatasnya garis. Pasti kena anu semua kan. Nah, untuk membuat dia tahu ada batasnya, dia bisa feel it bahwa ada yang namanya border. Ibu dan Bapak berikanlah itu bordernya itu bukan dari garis, bisa dari benang. Benang yang metongol itu loh, apa yang agak besar taruh di lem di samping-sampingnya. Atau Ibu kasih itu apa yang buat sunduknya es itu loh. Nah, itu buat yang agak pipih tapi agak lebar dikit, ini ada bordernya tuh. Ngerasakan bordernya dulu. Nanti lama-kelamaan itu dipertipis bordernya. Jadi dia tuh cuma melihat itu, oh ini, nggak taunya ini border, walaupun mungkin waktu itu cuma garis, dia sudah tahu dia harus berhenti di garis. Ya walaupun seperti kita lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Itu. Jadi belum bisa ngomong itu enggak ada gini. Ibu tahu tangan dan mulut itu hubungannya sangat erat sekali. Kalau tangan anak tidak bisa melakukan banyak hal, kelincahan tangan kurang, maka kelincahan mulut juga kurang. Nah, banyak orang bicara tangannya harus ikut bergerak. Nah, itulah hubungan. Kalau kita nggak bisa ngomong itu, sulit ngomong pasti. Itu loh, namanya apa itu? Nah, itu tangan pasti akan ikut-ikutan. Nah, dengan pengetahuan itu saya mengajarkan motorik kasar dan motorik halus. Nah, waktu itu saya juga ngomong kok rasanya waktu itu waktu kita ngomong di motorik kasar, motorik halus. Kenapa saya mengajarkan ini? Karena motorik halus salah satunya itu tangan. Itu Ibu jangan pilih, jangan mikirkan ngapain saya mau tuh anak saya ngomong. Bukan mau main-main. Saya masukkan anak saya ke sini bukan untuk mainan loh. Mainan itu pekerjaannya anak-anak loh. Kalau anak-anak itu kerjaannya apa? Makanya ada okupasi terapi. Pekerjaan anak-anak itu apa? Main. Tapi dalam bermain itu banyak motorik-motorik yang terlibat. Motorik kasar, motorik halus. Itu banyak yang terlibat. Dan itu membuat eksperimen anak terhadap permainan. Mungkin eksperimennya itu buahnya ada kadang-kadang balancing ya, dengan anak melompat kayak kita dulu main engkle itu ya. Kita lompat-lompat dengan satu kaki. Kita main tali yang bisa melompat. Nah, itu banyak hal yang terasah. Seperti itu kayak orang latihan ya. Banyak hal yang terasah dari kegiatan bermain itu. Nah, sayangnya anak kita sekarang enggak pernah bermain. Bermainnya pakai HP. Nah, itulah yang terasa cuma ininya. Jari telunjuknya. Itu yang enggak Jadi Bu ajarkan kalau anak belum bisa menulis, lah menulislah dengan jangan yang kecil, yang besar. Pakai spidol besar. Nah, umpamanya kalau dia belum bisa pegang, yaitu pakai kapur. Sekarang tuh ada loh kapur yang besarnya segini.
kira-kira diameternya berapa? 1 cm atau 1,5 cm ya. Jadi itu kita buat apapun, oke ini anggap aja bulan. Nah, bulan itu menyinari, bersinar di malam hari, ada bintang-bintang. Nah, itu yang jadi kadang-kadang Ibu jangan kalau mulai awal, jangan langsung berpikiran untuk sesuatu yang akademis. Karena kadang-kadang sesuatu yang akademis itu dan Ibu mengajarkannya seperti anak-anak di sekolah, bosen dulu. Gitu loh. Oke. Kemudian mengapa terkadang Fatan ketika belajar sering bersenandung tetapi dia sambil menulis, terkadang juga saat dia menulis dia minta saya bersenandung atau bahkan menyanyi. Apa ini tidak apa-apa, Bu? Enggak ada apa-apa lah. Tapi saya sebenarnya terus terang saya enggak terlalu ngerti pertanyaan Anda ini. Pokoknya belajar sambil bersenandung is oke. Kalau dia mungkin dia enggak bersenandung, Ibu yang disuruh bersenandung. Ibu yang disuruh menyanyi. Ya enggak apa-apa lah. Saya pikir enggak ada implikasi yang negatif ya. Dia memang mungkin senang musik. Kalau gitu Ibu bisa setelkan musik-musik yang nggak pakai lirik aja. Musik itu untuk waktu dia melakukan tugasnya gitu ya. Oke. Untuk Bu Eti, oke anaknya masih belum bisa, tapi ambil benda. Belum bisa warna dan benda. Oke, nanti kita sebentar lagi kita kembali ke ini ya, ke materi. Nah, ini Farah belum kenal warna, tapi dia sudah bisa mengelompokkan sesuai warna. Sesuai bentuk, kalau disuruh misal warna merah, dia nggak bisa. Dia disuruh ambil warna merah ya, dia masih belum bisa ya. Untuk nulis, Joy masih belum bisa, pegang pensil masih kesulitan juga, atau kadang huruf C kebalik. Ini Bu, yang C kebalik ini. Dia berpikirnya seperti mirroring gitu ya. Ya Ibu mulai dengan latihan itu dulu Bu. Pertama, nanti kita ajarkan enaknya nulis itu dari apa dulu. Jangan langsung yang C itu kan ada setengah lingkarannya ya. Yang paling gampang dari atas titik tarik ke bawah. Langsung sudah dapat garis kan. Jadi sebentar. Saya buka. Paling gampang itu karena gravitasi lah. Kalau di papan tulis titik seret pasti turun kan. Lebih mudah dari titik ke bawah daripada titik ke atas. Nah, atau titik ke samping. Ya, paling mudah itu ya titik ke bawah. Jadi buatlah banyak pagar-pagar. Oke, ini pagar rumah kita. Oke, setelah ditulis gitu kita warnain lah. Kita tumpuin yang tadi ditulis pakai pensil satu-satu kita tumpuk pakai krayon. Nah, nulis lagi dari atas ke bawah. Jadi jangan langsung ke yang ada bentuknya bulat-bulat itu, Bu. Itu apa? Dia harus kontrol motoriknya, jari-jarinya itu agak sulit karena harus minggu. Jadi setelah ke sini baru sudah begini semua garis lurus dulu. Setelah garis lurus bisa ke samping, kemana, ke samping kiri, ke samping kanan. Terus habis itu kita mulai lingkaran. Nah, lingkaran itu setengah lingkaran itu yang bisa jadi buat sekarang ini yang membuat anak-anak itu ada banyak yang anak-anak itu problem karena disleksia mau B dan D perutnya di belakang atau di depan.
Nah, itu yang jadi problem. Dia tuh enggak bisa melihat, oke, kita perutnya umpamanya kita kasih kita bikin setengah yang kalau C, dari C itu kita bisa bikin apa? Bisa kalau kasih garis kita bisa bikin D, itu Bu. Lanjutkan ke sana. Oke. Dari C kita bisa bikin apa? G ke bawah. Nah, itu. Nanti itu banyak, Bu. Saya hanya berikan beberapa ya. Oke, menyamakan warna bentuk bisa. Ya, ini menunjuk ini loh. Nanti saya akan ngomong hari ini, tapi kalau pertanyaannya banyak, bisa enggak selesai. Oke, untuk Bu Astuti, anaknya paham warna. Oke, sudah bagus. Mengambil benda, paham 2 benda. Nah, ini harus ditambahkan, Bu. Seminggu ini setiap minggu harus ada benda baru yang dia pahami. Dan Ibu tahu kosakata yang dia paham. Oke. Warna juga. Warna biasanya kita ke warna-warna dasar. Ya. Kalau warna dasar sudah bisa, nanti kita kalau di sini nanti kita generalisasikan langsung. Oke, Mbak. Fokus ya. Fokus ini anak umur 2 tahun nulis atau baca masih oke. Oke, karena nanti ini adalah nggak termasuk topik ini dan topik itu untuk ngajarin nulis dan baca. Itu memang sulit. Kita nanti nanti saya kalau sudah saya unggah di YouTube, saya beritahu ke orang tua ya, supaya yang mau melihat bisa langsung lihat di YouTube. Dokter Ali ngomong ditutup itu dipukul atau dihancurkan. Ya ini, sama-sama saya orang Surabaya, Dokter Ali orang Malang. Oke, Mama Tio, anak saya juga suka tiba-tiba berteriak, bukan marah. Hari Jumat dijemput dan itu terus berulang. Waktu saya jemput hari Jumat, di asrama, di mobil berteriak, bicara keras secara tiba-tiba. Katanya hari Jumat dijemput. Saya sudah coba ngomong, kok Tio bisa diam, jawabnya bisa, tapi tidak lama ngomong lagi. Saya bilang, kok Tio tunggu sampai hitungan ke-20 berhasil. Saya tambah 25, tidak berhasil. Berarti kebanyakan, Bu. Berarti 22, Bu. Masalahnya saya tidak mungkin terus-menerus. Yang hitung itu timer, Bu. Ibu pakai timer. Jadi Ibu kemana-mana pegang timer aja. Ya kalau Ibu memang lagi nggak ada timer ya Ibu menghitung lah. Tapi kalau bisa ya pakai timer aja Bu. Ya. Ariel belum bisa bicara, belum bisa nunjuk, bisa milih makanan yang dia suka, diarahkan beberapa sudah mulai mengerti. Ibu bisa bilang ayam anaknya mulai bilang ayam, anaknya mulai merespon tapi belum bisa ucapkan hanya. Iya, Bu. Yang pertama itu dia bisa merespon menunjuk dulu karena kita harus membangun database-nya dia. Kosakata, vocabulary itu kosakatanya dia ya. Dengan cara ini. Kalau umpamanya dia anaknya sudah bisa bicara ya langsung bicara, mengikuti bahwa umpamanya ayam. Oke. Kita kalau anak pertama dia harus kosakata reseptifnya bisa, tapi kalau dia sudah bisa ngomong ayam, dia harus mengikuti ngomong ayam, nggak apa-apa. Anak persepsi warna tahunya dengan kertas origami yang saya potong-potong sini. Tapi kalau origaminya dibentuk jadi bentuk lain, dia bingung, Bu. Contoh, warna ini, Bu, Ibu pakai satu bentuk dulu. Jangan bentuk, oke, benar, Ibu sudah pakai segi 4 kecil-kecil. Tapi setelah itu Ibu harus generalisasikan ke warna. Kalau Ibu mau jadi
apel warna hijau, ya, gambar apel warna hijau, telur warna putih, bola warna merah. Terus dia suruh ngambil yang kertas warnanya yang ibu biasanya ajarin itu. Dia suruh nyamakan dulu. Yang mana ya dikasih putih, oke, dia kan tahu kalau kertas kecil kecil-kecil itu kan katanya tahu. Tapi kalau umpamanya dia tidak tahu kalau telur itu warnanya putih, maka dari itu kalau untuk memberitahu dia, ambil ke kertas yang segi empat kecil-kecil itu, letakkan ke telur yang warna putih. Jadi ngomong putih. Nah, terus ibu bisa ulangi lagi telur putih gitu. Terus apel kasih hijau, kertas origami yang segi empat kecil-kecil yang warna hijau. Terus di sini ada mungkin sayur ya, warna hijau. Oke, samakan hijau. Nah, kalau dia bisa nyamakan sayur hijau sama kertas hijau, artinya dia tahu bahwa ini samanya itu sama hijau. Pada waktu dia meletakkan di atas sayur hijau, ibu katakan hijau, terus ditambah lagi sayur hijau, gitu ya, atau apel hijau, gitu.